Perkenalkan, nama saya Rika Ginting dengan NIM 12321515005 dari kelas BK Rek A 2023 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian etika dan etika politik di Indonesia. Etika menyangkut cara suatu pembuatan hasil dilakukan manusia antara beberapa cara yang mungkin attitude menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalang tertentu. Nah, selanjutnya masuk kepada pengertian etika dalam moralitas. Nah, etika deskriptif yaitu bidang etika yang berusaha menjelaskan pengalaman secara deskriptif, melukiskan, dan tidak memberikan penilaian. Yang kedua, etika normatif yaitu membahas tentang perkembangan yang dapat diterima tentang apa yang harus dilakukan berhubungan dengan penilaian tentang perilaku manusia. Yang ketiga, matetika yaitu pemahaman tentang istilah-istilah atau bahasa yang dipakai dalam memberikan penjelasan tentang etika. Awalan meta atau dari bahasa Yunani mempunyai arti melebihi atau melampaui. Selanjutnya masuk kepada perbedaan etiket dan etika. Etiket menyangkut cara satu perbuatan harus dilakukan manusia di antara beberapa cara yang mungkin etiket menunjukkan cara yang tepat. Etiket menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Etika tidak bergantung pada hadir tidaknya orang lain. Nah, etiket bersifat relatif, sedangkan etika jauh lebih absolut. Yang terakhir, jika kita berbicara tentang etiket, kita hanya memandang manusia dari segi lahiran saja, dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi alam, dari segi dalam. Selanjutnya kita masuk kepada aliran-aliran etika, yaitu ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teologis, dan deontologis. Yaitu etika utama atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan, arti mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Nah, etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Yang ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Selanjutnya masuk kepada perlunya Pancasila sebagai sistem etika, yaitu memberikan landasan etik moral, menentukan pokok-pokok etika kehidupan, menjadikan kerangka acuan dalam mengevaluasi nilai-nilai. Selanjutnya masuk kepada Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, etika yang menjiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, etika yang menjiwai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, etika yang menjiwai persatuan Indonesia. Yang keempat, etika yang menjiwai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, etika yang dijiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya masuk kepada etika berbangsa, meliputi etika, yaitu yang pertama etika sosial dan budaya, yang kedua etika politik dan pemerintahan, yang ketiga etika ekonomi dan bisnis, yang keempat etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang kelima etika keilmuan, dan yang keenam etika lingkungan. Selanjutnya masuk kepada tantangan Pancasila sebagai sistem etika di dalam negeri, yaitu yang pertama, melemahnya penghayatan dan pengalaman ajaran agama di kalangan aparatur, serta munculnya pemahaman ajaran agama yang sempit dan keliru. Yang kedua, sistem sentralisasi pemerintah di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penumpukan
kekuasaan di pusat, dan pengabdian kepentingan daerah. Nah, yang masuk ke materi selanjutnya yaitu tantangan Pancasila sebagai sistem etika di luar negeri. Yaitu yang pertama, pengaruh globalisasi kehidupan, yang kedua, makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Selanjutnya masuk kepada etika menentukan arah kebijakan, yaitu yang pertama, mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa. Yang kedua, mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan dengan menekankan ajaran etika. Yang ketiga, mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika. Selanjutnya masuk kepada 3 unsur demokrasi, yaitu yang pertama, aspek produksi, yang kedua aspek distribusi, yang ketiga aspek kepemilikan usaha oleh rakyat. Nah, yang selanjutnya masuk kepada pelaksanaan etika politik, yaitu yang pertama legitimasi hukum, yang kedua legitimasi demokrasi, yang ketiga legitimasi moral. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.